Oke, selamat pagi. Kita coba lagi membuat brosur sederhana. Ya, namun eh, Pak jelaskan dulu mengenai ukuran. Ya, ukuran. Ini. Nah, ini misalnya yang saya ketahui kalau membuat brosur, gitu ya, biasanya percetakan itu menggunakan ukuran A3 plus. Ya, ini kira-kira ukurannya 32 cm kali 48 cm. Area cetak dan potong, gitu ya. Walaupun di sini ada komanya, nanti kalian desainnya di ukuran sekian saja, gitu ya. Jadi supaya hasilnya nanti pas di mesin potong, ya. Nah, biasanya A3 plus ini digunakan untuk membuat poster, ya. Mungkin A3 kalian sudah tahu, mungkin sekertas gambar itu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau membuat brosur, itu ukurannya dulu ditentukan. Ya, kalau saya buatnya misalnya yang ini ya, ukuran 16 cm kali 12. Maka di A3 plus ini akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 8 lembar. 8 lembar brosur yang sudah terpotong. Ya. Nah, terus kalau misalnya membuat ukuran 8 cm kali 12, gitu ya, kira-kira dua kalinya kartu nama eh, landscape, itu akan dapat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 akan dapat 16 lembar. Itu ya. Kalau kalau saya sih ngitungnya ini supaya gampang, tukang cetaknya itu motong-motong. Atau misalnya Pak saya maunya ukuran 9 kali 15 gitu ya, silakan gitu ya. Nanti akan ada sisa kertas. Jadi ada sisa kertas yang tidak dipakai. Nanti silakan menyesuaikan eh, ukuran brosur masing-masing karena di sini tidak ada ketentuan gitu ya. Yang namanya brosur yang jelas pasti lebih kecil daripada poster gitu ya. Karena logikanya poster itu lebih besar. Gitu ya. Yang ini juga mungkin kategorinya brosur, yang ini juga mungkin kategorinya brosur. Nah, entah apakah brosur itu nanti satu muka atau dua muka, atau mungkin yang ada brosur yang dilipat, itu nanti silakan menyesuaikan. Gitu ya. Nah, di sini saya contohkan yang satu muka saja. Ya, satu muka untuk pembuatan brosur. Gitu ya. Jadi nanti untuk pembuatan poster, brosur, leaflet, pamflet atau yang lain di Photoshop saya sudah ajarkan menggunakan resolusi 300 standarnya. Ya, oke. Ini untuk ukuran, gitu ya. Jadi panjangannya supaya tidak nanti ada editing lagi di ketika masuk ke percetakan. Jadi kalau masuk ke percetakan ya siap dicetak dan siap dipotong-potong. Ini ya, jadi tidak membuat pihak percetakan itu eh, apa namanya eh, pusing lagi ngatur ukurannya. Gitu. Jadi kalau kita kan mereka tinggal print, cetak, kemudian dipotong-potong sesuai ukurannya. Ya, oke. Setelah perencanaannya, jadi misalnya contoh saya buat 16 cm kali 12 gitu ya. Ini kan bentuknya landscape gitu ya. Nah, contoh, nah ini berarti saya buat centimeter, centimeter, oke, set 12, width-nya, tingginya 12, ya, kemudian resolusinya 300.
Ini tinggal oke. Nah, jadi ini udah siap didesain ukuran 16 cm kali 2. Nah, setelah itu siapkan semua gitu ya. Jadi orak-oreknya, perancangannya dulu. Ya, kalau sudah ada orak-oreknya gampang gitu ya. Jadi kita bekerja berdasarkan orak-orek. Kan berarti ketika kita membuat, baru kita berpikir apa yang harus saya buat supaya tidak seperti ya habis nanti waktunya dalam mengerjakan. Jadi kalau misalnya perencanaannya sudah oke, gitu ya, orang-orangnya sudah oke, ya tinggal masuk. Ya, ini contoh, saya sudah siapkan apa eh, gambar-gambarnya, gitu ya. Jadi tinggal tinggal ini masuk saja ke sini, gitu ya. Ini boleh di close, gitu misalnya. Titik kerja di sini boleh dikecilkan, gitu ya. Kita akan eh, lebih mudah mengolah gambar yang resolusinya tinggi pada resolusinya rendah. Nah, kemungkinan eh, apa akan dah desainnya gitu ya. Ini oke, ini lihat dari ini sebelah kanan, oke, mungkin cukup. Jadi bahan-bahan sudah disiapkan, ya. Oke, ini misalnya ada scanner, udah disiapkan terlebih dahulu, gitu ya, seperti kemarin di objek, cropping, kemudian apa blending option dan sebagainya. Ya, ini misalnya kita dekatkan ya. Oke. Nah, ini misalnya satu lagi. Misalnya satu lagi ya bahannya ya. Bahan-bahan disiapkan. Kontrol T ya. Kontrol T untuk mengecilkan eh, gambar. Oke. Terus ini misalnya bahan-bahannya ya. Sudah siap. Misalnya saya taruh di bawahnya. Nah, itu misalnya, ini misalnya saya taruh di ini misalnya. Terus scannernya di sini misalnya, gitu ya. Printernya di sini misalnya. Ya nanti kalian yang uh, atur sendiri, gitu ya. Ya, pas aja ya. Ini saya pakai yang ini, misalnya saya cari warnanya biru misalnya. Nah, ini kan di layer lain. Nah, oke. Jadi tinggal diisi logo, kemudian diisi teks dan sebagainya. Ya, nah, misalnya kalau sudah jadi, nih misalnya ya, ini jadi ya, ini misalnya udah jadi. Jadi ada, ini ada tagnya, kemudian ini ada footer, ada efek waterflow, kemudian ini scanner, ada efek waterflow, yang printer, yang ini backgroundnya, gitu ya. Kemudian ditutup sama warna hitam ini. Nah, kalau tidak diberi warna hitam, ya mungkin jelas terang gitu ya. Saya ingin memunculkan produknya. Kemudian diisi fill, jadi fillnya ini saya atur 79%. Kalau dikecilkan tambah terang, tapi kalau dinaikkan, nah begitu. Ya, kemudian ada apa ini? Oh, ada list ya. Kemudian ada logo misalnya ya. Nah, ini yang biasanya sih yang satu lagi ini. Jadi misalnya ada nama toko, kemudian ada gambar produk, kemudian ada gambar or WhatsApp misalnya. Ya, nah, ini nanti di teks WhatsApp-nya.
ya. Ini nanti dikasih alamat, kemudian lokasi, kemudian ada barcode, macam-macam. Gitu. Ya, nanti silahkan. Kalau kurang ide boleh cari di Google desain-desain brosur yang menurut kalian menarik. Itu boleh ditiru, boleh dijiplak, gitu ya. Idenya ambil, kemudian modifikasi buat desain sendiri. Oke, oke, mungkin itu saja materi hari ini. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi.